Hai, Sobat Lambe semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat semua ya. Kali ini saya akan membahas alur cerita film Soldier yang ditayangkan pada tahun 2019 lalu. Film ini salah satu film terbaik dari Rusia menurut saya, di mana film tersebut terinspirasi dari kisah nyata. Gimana gak takjub, film tersebut menceritakan tentang prajurit termuda Uni Soviet pada Perang Dunia Kedua. Prajurit termuda tersebut masih berusia 6 tahun, masih bocah ya. Dengan begitu anak tersebut diberi penghargaan oleh tentara Soviet. Bagaimana bisa bocah 6 tahun tersebut kok bisa jadi tentara? Penasarankah dengan ceritanya? Namun sebelum ke cerita, apabila sobat belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu ya, dan jangan lupa tombol loncengnya. Apabila sudah, mari ke ceritanya, cekibrot. Film tersebut mengisahkan seorang bocah berusia 6 tahun yang bernama Sergei. Bocah tersebut tinggal di desa Green Rusia bersama dengan ibu dan kakaknya juga yang masih berusia 10 tahun. Sebelum itu, Sergei telah melewati masa-masa menyeramkan di mana pada saat itu Perang Dunia Kedua sedang memanas. Ayahnya Sergei telah gugur di medan perang, sedangkan kakaknya tewas digantung oleh pasukan tentara Nazi dari Jerman. Namun tak sampai di situ, setelah musim panas selesai pada tahun 1942, pasukan Jerman datang kembali dan langsung membantai semua penduduk yang ada di desa. Pada saat itu, ibu Sergei langsung panik dan menyuruh Sergei untuk pergi. Namun naasnya ibu Sergei langsung ditembak oleh tentara Nazi. Kemudian di waktu bersamaan pertempuran antara Jerman dan Rusia terjadi, yang dikenal sebagai Perang Stalingrad. Peristiwa tersebut tentunya membuat Sergei sangat ketakutan. Dia hanya membayangkan sosok ibunya, sambil lari secepat mungkin menjauh dari desa dan berlari sendirian menuju tengah hutan. Ia pun akhirnya kelelahan setelah berjalan seharian di tengah hutan. Namun Sergei menemukan sungai dan ia pun langsung meminum air yang ada di sungai tersebut. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh datangnya tentara Jerman. Sergei pun langsung mencari tempat bersembunyi di balik pohon. Sambil bersembunyi ternyata Sergei mendengarkan rencana dari tentara tersebut. Karena lapar, Sergei berharap ada sedikit sisa makanan dari tentara itu. Tak lama tentara itu kemudian pergi. Karena terburu-buru, benar saja tentara tersebut menyisakan makanan sangat banyak. Seminggu lamanya Sergei bertahan hidup sendirian di tengah hutan. Ia terus berjalan sambil memakan buah-buahan yang ada di sekitarnya, juga meminum dari embun yang menempel pada dedaunan. Lagi-lagi Sergei dikejutkan, tiba-tiba saja sebuah ledakan rudal tepat di belakangnya yang membuatnya jatuh tersungkur yang hampir mencelakainya. Hebatnya Sergei masih tetap berjalan dengan kondisi seperti itu. Namun ia pun mendengar suara burung-burung yang berarti ada orang lain juga yang sedang berada di dekatnya. Mengetahui hal itu Sergei pun kembali bersembunyi dan beristirahat. Saat sedang tidur ia bermimpi bertemu sang ibu juga kakaknya. Tak lama ia pun terbangun namun sangat lemas dikarenakan dehidrasi. Beruntungnya turun hujan. Hal itu setidaknya membuatnya kembali sedikit segar setelah meminum air hujan itu walaupun masih dirasa kurang. Tak lama setelah hujan berhenti, ia ditemukan oleh tentara Rusia yang kebetulan sedang patroli pada saat itu. Sergei ditemukan langsung oleh seorang mayor yang bernama Miguel. Kemudian langsung merawatnya. Para tentara itu tahu kalau Sergei adalah anak korban pembantaian yang dilakukan oleh tentara Jerman. Ia langsung dibawa ke Stalingrad di mana di sana adalah kamp dari tentara Soviet. Di sana jugalah, para tentara Soviet itu mengawasi dan melindungi wilayahnya dari serangan tentara Jerman. Sergei dirawat baik oleh seorang wanita cantik yang bernama Nina, dan bersedia menjadi ibu barunya Sergei. Disitulah Sergei melihat para tentara Soviet yang terluka bahkan gugur, yang membuatnya langsung terobsesi membantu para tentara itu. Nina pun tersenyum melihat semangatnya Sergei. Ia mengingatkan bahwa Sergei harus menjadi anak yang tangguh. Sergei pun juga sering ditengok oleh Mayor Miguel yang membuatnya sangat akrab. Ditambah Sergei tidak pernah merasakan kasih sayang dari seorang ayah. Ia menceritakan semuanya, bahwa ia melihat langsung tetangganya yang dibantai kejam oleh Nazi, kakaknya yang digantung, hingga ibunya yang tewas ditembak oleh Nazi.
Mendengar cerita dari Sergei, Miguel pun sangat terharu, dan langsung memperlihatkan pistol terbaiknya, berharap Sergei tetap semangat. Nina pun berjanji akan merawat Sergei dengan baik. Di samping itu sebenarnya Nina juga sangat mencintai Miguel. Namun sepertinya Miguel adalah tipe cowok yang suka menyembunyikan perasaannya. Walaupun Nina selalu memberikan perhatian kepadanya, namun Miguel selalu bersikap cuek atau jual mahal. Nina bersikap seperti itu dengan tujuan agar Miguel selalu bersikap ceria, karena Nina tahu bahwa sejak kecil Miguel selalu tampak sedih. Bukan hanya dirawat, ternyata di sana Sergei pun diajarkan ilmu-ilmu peperangan. Dari mulai cara menggunakan alat-alat yang digunakan oleh para prajurit saat bertempur. Betul saja keesokan harinya mereka didatangi oleh para tentara Jerman dan langsung menyerang mereka, namun berkat kekuatan pertahanan dari para tentara Soviet membuat para pasukan Jerman itu mundur. Mayor Miguel tiba-tiba teringat kepada Sergei dan langsung menjenguknya. Ia sangat iba melihat Sergei, ditambah Sergei juga telah menganggapnya sebagai ayah kandungnya sendiri. Mayor Miguel akhirnya bersedia mengadopsi bocah tersebut. Mayor Miguel pun memberikan hadiah kepada Sergei, yaitu berupa seragam tentara yang membuat Sergei sangatlah senang dan bersemangat. Para prajurit juga ikut senang melihat Sergei. Namun tak lama kemudian tentara Jerman kembali datang. Tak diduga-duga ia langsung menyerang markas pertahanan, yang berakibat banyak tentara gugur. Sergei sangat takut ketika melihat para tentara terluka bahkan gugur. Namun salah satu perawat mendekati Sergei dan berkata, "Kau harus kuat dan jangan takut," dan meminta Sergei untuk membantu para tentara yang membutuhkan pertolongan. Akhirnya Sergei pun membantu para tentara yang terluka, juga membacakan surat untuk para tentara yang matanya terluka. Setelah itu Mayor Miguel membawanya jalan-jalan, namun sedihnya ternyata mereka melihat bahwa pusat telekomunikasinya yang ternyata sudah hancur akibat ledakan yang tentunya membuat mereka tidak dapat berkomunikasi jarak jauh. Mengetahui hal itu, dengan semangatnya Sergei pun bersedia untuk menjadi pengantar surat agar tetap dapat berkomunikasi dengan jarak jauh. Melihatnya Miguel pun mengizinkannya. Sergei pun dengan senang hati menjalankan tugasnya. Tentunya para tentara pun salut melihat tingkah semangat bocah yang masih berumur 6 tahun itu. Sergei pun membagikan surat yang berisi perintah dari Mayor Miguel kepada para tentara itu. Hingga pada suatu saat Sergei pun sedang asyik berjalan sendirian sambil mencoba teropong yang ia bawa itu. Ia langsung kaget ketika menemukan ternyata para penyusup dari tentara Jerman sedang mengawasinya di balik tumpukan jerami. Sergei pun langsung berlari, bermaksud memberitahu kejadian yang barusan ia lihat. Namun tampaknya para tentara menganggapnya sebagai lelucon dan tidak mempercayainya, dan hanya sedikit yang menghampiri pasukan Jerman itu. Dan ternyata apa yang diucapkan Sergei itu benar, dan para tentara langsung menghabisi mata-mata Jerman, dan Sergei juga ternyata telah mengamankan sebuah monitor. Kejadian itu juga membuat Mayor Miguel dan para tentara kagum dan mengapresiasi tindakan Sergei. Namun keesokan harinya prajurit Jerman kembali menyerang, namun kali ini dengan pasukan yang lebih banyak. Akibat guncangan dari banyaknya ledakan membuat Sergei terganggu dalam mengirim surat, namun keadaan yang sangat berbahaya. Salah satu prajurit menyuruhnya agar ia kembali ke markas, namun pada saat sedang kembali ke markas Sergei menemui salah satu prajurit yang sedang sekarat dan berpesan kepada Sergei bahwa Sergei harus menyambungkan kabel telekomunikasi darurat yang terputus. Karena dengan itulah salah satu harapan agar komunikasi dapat berjalan dengan baik sesuai perintah komandan. Sergei pun bergegas berjuang untuk menyambungkan kabel yang terputus itu. Berkat perjuangannya akhirnya komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Keesokan harinya pun para tentara melakukan patroli sambil mengunjungi masyarakat untuk mengecek kondisinya. Sergei pun bertemu teman baru. Namun lagi-lagi saat ia kembali ke camp, mereka kembali dibom oleh tentara Jerman. Untungnya Sergei beserta Mayor Miguel selamat. Kemudian Miguel melihat desa yang telah porak-poranda akibat bom tersebut dan menyadari bahwa keadaan akan semakin memburuk, mengingat para prajurit Jerman yang sangat kejam. Pada malam harinya Miguel mengajak Sergei untuk ngobrol berdua. Mayor Miguel pun menyuruh Sergei harus kuat karena rintangan akan semakin banyak. Benar saja, tak lama para tentara Jerman kembali ngebom secara brutal yang membuat Mayor Miguel terlempar dan tertimpa kayu besar. Namun Sergei segera menolongnya. Namun karena tubuhnya yang kecil, Sergei kesulitan untuk mengangkat kayu besar tersebut. Akhirnya meminta pertolongan kepada tentara yang lain dan berhasil terselamatkan.
Dan Sergei pun diberikan penghargaan oleh para tentara karena aksi heroiknya itu, namun Sergei sangat sedih karena ayahnya atau Miguel mengalami luka yang sangat serius. Namun kabar baiknya, peristiwa tersebut adalah akhir dari peperangan dan salah satu tentara mengkonfirmasi bahwa para tentara Jerman telah mundur dari Stalingrad. Singkat cerita, Sergei pun hidup bersama para tentara-tentara lainnya hingga dewasa. Nah begitulah Sobat Lambe, cerita seorang bocah 6 tahun dengan aksi keberaniannya menjadi pahlawan bagi timnya dan juga masyarakat pada saat itu. Dengan semangatnya yang tak pernah kendor, tentunya banyak sisi positif yang bisa diambil dari film tersebut ya. Oke cukup sampai di sini dulu ya, terima kasih telah menonton, jangan lupa like apabila suka dan share juga ke teman-teman kalian, sampai jumpa di video-video lainnya.